Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak semua. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya. Baik anak-anak, pada pertemuan lalu, anak-anak sudah mengikuti kegiatan remedi yang berkenaan dengan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak ya. Nah, tentunya melalui kegiatan remedi tersebut, anak-anak tidak perlu berkecil hati ya. Bahkan nilai remedi tersebut juga akan dapat membantu untuk menambah nilai anak-anak semua. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linier ya, yang dimana kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menentukan variabel dari suatu sistem persamaan linier dua variabel, dan kita juga akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menentukan nilai variabel dari suatu sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, untuk selanjutnya, yuk disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Di sistem persamaan linier dua variabel ini, di mana terdapat bentuk umum dari suatu sistem persamaan linier dua variabel, di mana bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1, yang di mana ini merupakan persamaan satu. Kemudian A2X ditambah dengan B2Y sama dengan C2, di mana ini merupakan persamaan 2. Dengan nilai dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 merupakan anggota dari bilangan real. Nah, di sini di persamaan 1 dan persamaan 2 ini merupakan suatu sistem persamaan linier ya, karena keduanya saling berkaitan. Nah, anak-anak tahu tidak perbedaan dari persamaan linier dua variabel dengan sistem persamaan linier dua variabel? Ya, bedanya di sini cara kita membedakan adalah untuk sistem persamaan linier dua variabel ini dia terdiri dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel. Nah, ketika kita perhatikan misalkan di sini A1X ditambah B1Y sama dengan C1, ini dia merupakan persamaan linier dua variabel. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2, ini merupakan persamaan linier dua variabel. Namun, apabila digabung ya, persamaan 1, persamaan 2 ini digabung kemudian ditanya bagaimana untuk menentukan solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka persamaan 1 dan persamaan 2 ini dia kan karena dia digabung, dia merupakan suatu sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sehingga dapat saya katakan bahwa sistem persamaan linier dua variabel ini adalah merupakan gabungan dari dua atau lebih
dari persamaan linier dua variabel. Tentunya persamaan linier dua variabel ini kan hanya terdiri dari satu persamaan ya. Nah, ini juga terdiri dari satu persamaan. Tapi kalau persamaan linier dua variabel digabung dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel, maka dia dinamakan sebagai SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel, di mana dia memiliki dua variabel, yaitu variabelnya adalah X dan Y. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier, yaitu dengan cara mengganti nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan tersebut, yaitu dengan cara menggunakan 3 metode ya. Metode yang pertama bisa digunakan adalah metode eliminasi. Kemudian metode yang kedua dapat digunakan metode substitusi, atau anak-anak dapat menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode gabungan, yang dimana metode gabungan ini adalah metode eliminasi dan metode substitusi, atau metode gabungan dari kedua metode eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai metode eliminasi. Menyelesaikan suatu sistem persamaan linier dua variabel dengan cara menggunakan metode eliminasi ini, yaitu artinya kita mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel lain. Nah, prinsip yang digunakan untuk menghilangkan suatu variabel adalah kita dapat mengurangkan atau menjumlahkannya. Nah, di sini terdapat dua aturan pada metode eliminasi. Untuk aturan yang pertama itu adalah untuk menghilangkan suatu variabel, koefisien dari variabel tersebut pada kedua persamaan harus bernilai sama. Nah, jika belum sama, maka masing-masing persamaan dikalikan dengan bilangan tertentu sehingga variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Nah, untuk aturan yang kedua yaitu jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, maka kedua persamaan dikurangi. Dalam artian apabila bertanda sama ya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka kedua persamaan dia dikurangi. Dan jika memiliki tanda yang berbeda, yaitu positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka kedua persamaan dijumlahkan. Nah, diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linier dua variabel berikut ini, yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 11, dan negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita selesaikan bersama-sama ya. Pertama-tama, kita eliminasi terlebih dahulu variabel x dari kedua persamaan. Nah, pertama-tama kan kita sudah memiliki persamaan satunya adalah 3x dikurang 2y sama dengan 11 ya. Kemudian persamaan keduanya adalah negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, untuk selanjutnya karena kita mau mengeliminasi ya atau kita mau menghilangkan nih variabel x untuk menemukan variabel y, maka variabel x ini dia tentunya harus bernilai sama ya, yang dimana seperti aturan 1 ya, yang disebutkan pada aturan 1 tadi, maka untuk variabel x yang karena kita mau eliminasi, maka variabel x ini nilainya harus bernilai sama, yaitu dimana ini kan 3x, yang ini kan negatif 4x.
Nah, supaya dia bernilai sama, maka kita harus cari dulu KPK dari 3 dan 4. Berapa KPK dari 3 dan 4? Hasilnya yaitu 12 ya. Nah, maka dari itu kita harus membuat persamaan yang pertama, yaitu angka dari 3 ini, 3x ini harus menjadi 12x. Begitu juga di yang persamaan kedua, kita harus rubah supaya 4 ini menjadi 12 atau negatif 4x ini menjadi negatif 12x. Nah, bagaimana caranya, Bu? Ya, caranya yaitu dengan cara kita kalikan ya. Kedua ruas pada persamaan 1 dengan kita kalikan dengan 4. Begitu juga di persamaan 2, kita kalikan kedua ruasnya dengan 3. Maka akan kita peroleh, yaitu kita masing-masing ini ya, kita kalikan 4. Kita akan peroleh 3 kali 4 ya, 12x ya. Dikurangi 2y dikali 4, negatif 8y ya, sama dengan 11 dikali 4, yaitu 44. Begitu juga di persamaan kedua, sama-sama kedua ruas dikalikan dengan 3 akan kita peroleh menjadi negatif 4x dikali 3 sama dengan negatif 12x, kemudian ditambah 3y dikali 3 ditambah 9y sama dengan negatif 2 dikali 3, yaitu sama dengan negatif 6. Kemudian kita kalkulasikan. Karena tandanya berbeda, positif dengan negatif, maka kita jumlahkan. Kita tambah ya. Dalam artian supaya anak-anak tidak bingung di sini, karena kita mau eliminasi nilai X, otomatis nilai X-nya akan hilang. Selanjutnya kita akan memperoleh nilai Y. Nah, maka dari itu supaya nilai X ini hilang ya, ini kan positif 12x, ini kan negatif 12x. Maka harus saya apakan? Saya jumlahkan atau saya kurangkan supaya nilai dari 12x ini bisa saya hilangkan. Nah, maka harus saya jumlahkan sehingga saya peroleh 12x ditambah dengan negatif 12x kan akan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan anak-anak kurangi, nanti dia malah hasilnya menjadi 12x dikurang negatif 12x akan menjadi 24x. Nah, itu kan jadinya salah ya, karena kita akan mengeliminasi nilai x, otomatis nilai x-nya akan hilang. Jadi kita jumlahkan ya anak-anak ya di sini. Nah, selanjutnya kita kalkulasikan di sini, yaitu kita jumlahkan ya. Maka akan kita peroleh di sini 44 ditambah dengan negatif 6 sama dengan 38 ya. Kemudian tanda sama dengan yang kita turunkan, kemudian kita jumlahkan lagi. Negatif 8y ditambah 9y sama dengan y. Kemudian 12x ditambah negatif 12x atau 12x dikurang 12x sama dengan 0. Kita coret ya. Di sini hasilnya sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai Y kita adalah sama dengan 38. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita akan eliminasi variabel Y dari kedua persamaan. Tadi sebelumnya kita sudah eliminasi variabel X dari kedua persamaan. Selanjutnya kita akan eliminasi variabel Y dari kedua persamaan. Nah, sama seperti yang sebelumnya dengan mengeliminasi variabel X, di eliminasi variabel Y ini pun anak-anak harus menyamakan nilai koefisien dari variabel Y. Yang dimana di persamaan 1 koefisiennya kan adalah negatif 2 ya. Dari variabel Y kan koefisiennya negatif 2. Di persamaan 2 koefisiennya adalah 3 ya. Untuk variabel Y ini 3. Maka dari itu bagaimana agar 2 dan 3 ini memiliki nilai yang sama ya. Supaya kita bisa
hilangkan atau eliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai dari variabel X. Nah, maka kita cari KPK dari 2 dan 3. Ayo, berapa KPK dari 2 dan 3? Ya, KPK-nya adalah 6 ya. Nah, maka dari itu supaya nilai dari 2 sama dengan 6, maka kedua ruas di persamaan 1 kita kalikan dengan berapa? 3. Kemudian supaya koefisien dari variabel Y di persamaan 2 menjadi 6, maka kedua ruas dari persamaan 2 akan kita kalikan dengan berapa? Supaya menjadi 6, kita kalikan dengan 2 juga ya. Yang ini persamaan 1, kedua ruasnya kita kalikan dengan 3. Di persamaan 2, kedua ruasnya kita kalikan dengan 2. Maka akan kita peroleh yaitu menjadi 3x dikali 3 sama dengan 9x dikurang 2y dikali 3 sama dengan negatif 6y sama dengan 11 dikali 3 adalah 33. Begitu juga di persamaan 2, kita kalikan kedua ruasnya dengan 2, akan kita peroleh yaitu negatif 4x dikali 2 adalah negatif 8x, ditambah 3y dikali 2 adalah positif 6y, sama dengan negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Nah, selanjutnya karena kita mengeliminasi variabel Y, otomatis kita akan menghilangkan nilai Y-nya ya, atau variabel Y-nya untuk memperoleh hasil dari nilai X-nya. X-nya ini berapa sih? Nah, jadi di sini kita kalkulasikan karena dia di sini adalah yang pertama negatif 6Y, kemudian di persamaan kedua ada positif 6Y, supaya hasilnya 0 nih, supaya Y-nya nilai variabel Y itu 0, supaya tidak kita kalkulasikan supaya bisa hilang gitu ya, supaya kita hasil akhirnya pokoknya dapat nilai X saja. Begitu ya. Jadi kita kita jumlahkan ya. Maka negatif 6Y tambah 6Y kan sama dengan 0. Maka untuk kedua persamaan ini kita kalkulasikan dengan cara menjumlahkan kedua persamaan. Nah, maka akan kita peroleh yaitu 9x dikurang 6y sama dengan 33 ditambah dengan negatif 8x tambah 6y sama dengan negatif 4 akan kita peroleh yaitu di mana 33 ditambah negatif 4 sama dengan 29, turunkan di sini, kemudian tanda sama dengannya kita turunkan. Kemudian di sini negatif 6y ditambah 6y yaitu sama dengan 0 ya. Di sini kita coret ya. Kemudian 9x ditambah 8 ditambah negatif 8x akan sama dengan x. Jadi kita peroleh ya 9x dikurang 8x kan adalah x. Jadi kita peroleh nilai x-nya sama dengan 29. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, setelah kita sudah peroleh nilai x-nya, sudah kita peroleh nilai y-nya, maka kita dapat menentukan dengan mudah nilai dari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah kita dapat menuliskannya dalam bentuk kurung kurawal seperti ini ya, yaitu di mana kita tentukan tadi variabelnya ada apa saja variabelnya X dan Y. Kita tulis di sini variabelnya ada X dan Y, yang dimana kita tuliskan dalam bentuk kurung ya, dalam bentuk tanda kurung. Kemudian kita beri garis lurus seperti ini yang dibaca sedemikian sehingga nilai X dan Y-nya yang X-nya adalah 29, nilai Y-nya adalah 38. Kita beri tanda kurung. Kemudian di akhir kita beri tanda kurung kurawal. Nah, jadi sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham mengenai bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV? Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai metode substitusi. Metode substitusi. Nah, substitusi ini artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, agar anak-anak dapat lebih paham mengenai metode substitusi ini, langsung saja kita berlatih soal ya.
Nah, baik anak-anak, di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu yang terdiri dari 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2 dan negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita selesaikan bersama-sama ya. Bagaimana caranya untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, pertama-tama kita tuliskan untuk 2x dikurang 5y sama dengan negatif 2, ini sebagai persamaan 1. Dan juga untuk negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4, ini sebagai persamaan 2. Nah, kemudian selanjutnya kita misalkan ya, yang akan disubstitusi adalah variabel x pada persamaan 2. Maka persamaan 1 dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, di sini persamaan 1 kita adalah 2x dikurang 5y sama dengan 2. Nah, kita akan cari nilai x-nya. Maka akan kita peroleh yaitu 2x sama dengan, kita pindah ruas ya untuk negatif 5y ke ruas kanan. Karena dia dipindah ke ruas kanan, maka akan kita peroleh positif 5y ya. Atau kita peroleh 2x sama dengan negatif 2 ditambah 5y. Selanjutnya nilai x-nya akan kita peroleh sama dengan negatif 2 tambah 5y per 2. Nah, untuk x sama dengan negatif 2 tambah 5y per 2 ini kita nyatakan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, kita substitusi nilai x-nya pada persamaan 3 ini. Dimana tadi persamaan 3 kita peroleh ya, x-nya sama dengan negatif 2 tambah 5y per 2. Nah, kita substitusikan nilai x-nya ini ke persamaan 2. Di persamaan 2, itu kita peroleh persamaan 2 adalah negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4 ya. Selanjutnya, kita substitusikan, kita masukkan nilai x tadi yang kita peroleh sebelumnya di persamaan 3, kita masukkan ke persamaan 2. Yaitu kan kita peroleh menjadi negatif 3, x-nya di persamaan 3 adalah negatif 2 tambah 5y per 2, kemudian tambah 4y sama dengan negatif 4. Selanjutnya, kita sederhanakan ya, seperti biasa. Di sini, dalam menyederhanakan, saya mengkalikan 2 ya pada kedua ruasnya. Jadi kedua ruasnya ini saya kalikan dengan 2. Nah, berbagai macam cara anak-anak bisa lakukan untuk menyederhanakan bentuk ini ya. Namun di sini saya menggunakan cara dengan mengalihkan kedua ruas dengan angka 2 ya. Kemudian kita akan peroleh di sini menjadi negatif 3 dikalikan dengan negatif 2 tambah 5y ditambah 8y sama dengan negatif 8. Kita kalkulasikan seperti biasa, yaitu kan kita peroleh negatif 3 kali negatif 2 adalah 6. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 5y sama dengan negatif 15y. Kemudian tambah 8y sama dengan negatif 8. Selanjutnya, kita kalkulasikan, misalkan variabelnya kita taruh di ruas kiri, kemudian untuk konstanta kita taruh di sebelah kanan, maka akan kita peroleh di sini negatif 15y tambah 8y-nya kan sama dengan negatif 7y ya, yang kita letakkan di ruas kiri. Maka kemudian sama dengan kita letakkan konstanta di ruas kanan, yaitu menjadi negatif 8. 6 kita pindah ke ruas kanan ya karena dia merupakan konstanta, maka karena 6 inilah merupakan bernilai positif, maka kalau kita pindahkan ke ruas kanan dia akan bernilai negatif. Jadi negatif 8 dikurang 6. Kemudian kita akan peroleh nilainya yaitu 7y sama dengan negatif 14. Atau y-nya kan kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 14 per negatif 7. Atau di akhir kita akan peroleh nilai y-nya sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan nilai x, maka
maka anak-anak dapat mensubstitusi nilai Y yang sama dengan 2 yang kita peroleh tadi sebelumnya ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 itu yaitu X sama dengan negatif 2 tambah 5Y per 2 ya. Atau X-nya sama dengan negatif 2 tambah 5. Y-nya adalah 2 ya, kita ganti Y-nya ini dengan 2, kita kali 2 dibagi 2 atau sama dengan negatif 2 tambah 5 kali 2 sama dengan 10 dibagi dengan 2. Atau sama dengan negatif 2 tambah 10 berapa? 8 ya, dibagi dengan 2 sama dengan 4. Jadi diperoleh nilai X kita adalah sama dengan 4. Nah, selanjutnya setelah anak-anak sudah memperoleh hasil dari nilai X dan juga nilai Y-nya, maka anak-anak dapat menuliskan himpunan penyelesaiannya ya dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut menjadi seperti ini. X, Y dalam bentuk kurung kurawal, X, Y sedemikian sehingga nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 2. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai metode gabungan, yaitu kita akan gabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, di metode gabungan, eliminasi, dan substitusi ini untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan terkadang lebih mudah itu dengan menggunakan metode gabungan ya dari dua metode sebelumnya, yaitu dengan mengeliminasi terlebih dahulu baru dilakukan substitusi, atau juga dapat sebaliknya, yaitu dengan mensubstitusi terlebih dahulu baru dilakukan eliminasi. Nah, agar anak-anak lebih paham mengenai metode gabungan ini, langsung saja kita berlatih soal ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan, yaitu X plus 2Y sama dengan 2 dan X dikurangi Y sama dengan negatif 1. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya. Di sini pertama-tama kita eliminasi terlebih dahulu variabel X dari kedua persamaan tersebut. Dalam artian kita hilangkan variabel X untuk menentukan variabel Y-nya. Nah, di sini pertama-tama kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa variabel X-nya memiliki nilai koefisien yang sama. Di mana di sini di persamaan 1 dan 2 kan koefisiennya sama-sama 1 ya X-nya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya, kita kalkulasikan. Nah, jadi kita kalkulasikan karena dia sama-sama X dan X, tentunya supaya kita bisa hilangkan atau coret-coret nih X dan X-nya, atau supaya hasil X dengan X-nya ini bernilai 0, maka di sini kita kalkulasinya dengan cara mengurangi ya, dengan mengkurangkan kedua persamaannya. Nah, jadi kita peroleh X plus 2Y sama dengan 2 dikurangi dengan X dikurangi Y sama dengan negatif 1 akan menjadi 2 dikurangi dengan negatif 1 adalah 3, sama dengannya turun, kemudian 2Y dikurangi dengan negatif Y sama dengan 3Y, kemudian X dikurangi dengan X tentunya sama dengan 0 ya, atau X dengan X-nya kita bisa coret seperti ini ya, karena dia bernilai 0. Kemudian selanjutnya akan kita peroleh, di sini kan 3Y sama dengan 3 ya. Nah, 3Y sama dengan 3, hasilnya jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 3 per 3 atau Y-nya sama dengan 1. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya anak-anak bisa mensubstitusi. Tadi kan kita sudah menggunakan metode eliminasi ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menggunakan metode substitusi. Yang dimana di sini kita bisa mensubstitusi nilai Y sama dengan 1 ke persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa masukkan saja nilai Y sama dengan 1 ke persamaan X plus 2Y sama dengan 2 ya. X plus 2 kali Y-nya adalah 1 sama dengan 2.
Atau kan kita peroleh X tambah 2 sama dengan 2, atau kita peroleh X-nya sama dengan 2 dikurang 2. Jadi kita peroleh nilai X-nya sama dengan 0. Nah, sampai di sini untuk menentukan nilai X dan Y, apakah anak-anak sudah paham? Ya, jika sudah paham, kita langsung dengan mudah ya untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut menjadi dalam bentuk kurung kurawal, yaitu di mana variabelnya adalah X dan Y, demikian sehingga nilai X-nya adalah 0 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ya. Nah, di sistem persamaan linear 3 variabel ini, di mana terdapat bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yang mempunyai variabel X, Y, dan Z, yaitu A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 merupakan anggota dari bilangan real. Nah, seperti sistem persamaan linear dua variabel, sistem persamaan linear 3 variabel ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau dengan gabungan ya. Metode gabungan yaitu dengan menggabungkan metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, sama juga seperti tadi, bedanya dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan persamaan linear 3 variabel, yaitu di sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih persamaan linear 3 variabel. Jadi misalkan di A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, ini merupakan persamaan linear 3 variabel ya. Ini juga yang kedua merupakan persamaan linear 3 variabel. Dan ini juga yang ketiga merupakan persamaan linear 3 variabel. Nah, apabila digabungkan ketiga ini, kita cari solusi atau himpunan penyelesaiannya, maka ini merupakan dinamakan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Atau dapat dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear 3 variabel. Tentunya dia memiliki 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, tentunya untuk variabel ini bisa bervariasi ya. Ada yang menggunakan X, Y, Z, ada yang menggunakan A, B, C, ada yang menggunakan P, Q, R, dan lain sebagainya. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, agar anak-anak dapat memahami lebih baik lagi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, langsung saja kita berlatih soal ya. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini, yaitu 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17, 3A tambah 2B dikurang 3C sama dengan 17, 2A dikurang 2B tambah C sama dengan negatif 21. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut akan diperoleh sebagai berikut, yaitu 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. Saya di sini jadikan sebagai persamaan 1. 3A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan 17 dijadikan sebagai persamaan 2, dan 2A dikurangi dengan 2B tambah C sama dengan negatif 21 dijadikan sebagai persamaan 3. Selanjutnya, kita dapat mengeliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2 ya.
Nah, persamaan satunya yaitu 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. Persamaan 2-nya adalah 3A tambah 2B dikurang 3C sama dengan 17. Karena kita ingin mengeliminasi variabel A, atau dengan kata lain kita akan menghilangkan nilai variabel A untuk memperoleh nilai variabel lainnya, yaitu variabel B dan C, maka kita harus samakan dulu ya koefisien dari variabel A ini. Nah, karena di persamaan satu koefisiennya variabel A adalah 2 dan di persamaan 2 koefisien dari variabel A adalah 3, maka kita tentukan dulu KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, maka dari itu dapat kita tentukan di sini untuk persamaan 1 kita kalikan kedua ruas dengan 3 ya. Di persamaan 2 kita kalikan kedua ruas dengan 2. Nah, maka akan kita peroleh yaitu sebagai berikut. 2A kali 3 adalah 6A dikurangi B dikali 3 adalah kurangi dengan 3B ditambah 2C dikali 3 adalah positif 6C sama dengan negatif 17 kali 3 adalah negatif 51. Kemudian di persamaan kedua ruas kita kalikan dengan 2, kan kita peroleh yaitu 3A dikali 2 adalah 6A, ditambah 2B dikali 2 adalah 4B, kemudian negatif 3C kali 2 adalah negatif 6C, sama dengan 17 kali 2 adalah 34. Nah, untuk selanjutnya kita akan kalkulasi kedua persamaan yang tadi sudah kita peroleh ya. Maka di sini 6A dan 6A. Maka karena kita mengeliminasi suatu variabel A, kan kita kurangkan ya di sini ya, supaya hasil dari 6A dengan 6A ini hasilnya 0, maka kita akan kurangkan kedua persamaan ini. Yaitu akan kita peroleh yaitu menjadi negatif 51 dikurangi 34 adalah negatif 85, kemudian tanda sama dengannya kita turunkan, kemudian 6C dikurangi dengan negatif 6C adalah 12C, kemudian ditambah dengan negatif 3B dikurangi dengan 4B, yaitu akan menjadi negatif 7B. Dan untuk 6A ini, ketika dikurangkan dengan 6A ini kan sama dengan 0 ya, jadi kita bisa coret. Nah, jadi akan kita peroleh di sini negatif 7B ditambah dengan 12C sama dengan negatif 85, ini sebagai persamaan 4. Nah, setelah kita sudah peroleh persamaan 4-nya, kemudian kita akan eliminasi lagi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, persamaan satunya adalah 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17 ya. Persamaan 3-nya adalah 2A dikurangi dengan 2B tambah C sama dengan negatif 21. Nah, karena di sini kita mengeliminasi variabel A, tentunya koefisien dari variabel A ini kan harus sama nilainya. Nah, karena di persamaan 1 dan 3, koefisien dari variabel A nilainya sudah sama, maka langsung saja kita kalkulasikan. Yaitu di sini karena tandanya sama, maka kita akan kurangkan. Ya, kalau kita kurangkan kan 2A dikurangi dengan 2A hasilnya sama dengan 0. Jadi variabel A langsung hilang. Kita bisa eliminasi variabel A-nya tepat ya, sudah ya, karena kita sudah kurangkan untuk memperoleh variabel B dan variabel C-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan kalkulasikan dengan cara mengurangkan, akan kita peroleh yaitu negatif 17 dikurangi dengan negatif 21 sama dengan 4, sama dengannya kita turunkan, kemudian 2C dikurangi dengan C sama dengan C, kemudian kita jumlahkan, turun, kemudian dikurangi dengan negatif B dikurang dengan negatif 2B sama dengan B. Jadi kita peroleh adalah B tambah C sama dengan 4. Ini kita jadikan sebagai persamaan 5. Nah, karena persamaan 4-nya ya, sudah kita peroleh persamaan 4 dan juga persamaan 5-nya sudah kita peroleh, maka kita bisa lanjutkan ya.
Nah, di sini selanjutnya kita dapat melakukan atau mengeliminasi variabel B dari persamaan 4 dan 5 yang sudah kita peroleh sebelumnya ya. Nah, di sini di persamaan 4, kita kan peroleh nilainya tadi, negatif 7B tambah 12C sama dengan negatif 85. Sedangkan di persamaan 5-nya, yaitu B tambah C sama dengan 4. Maka di sini karena kita mengeliminasi variabel B, maka kita harus memastikan koefisien dari variabel B di persamaan 4 dan juga persamaan 5, dia harus bernilai sama. Nah, jadi di sini di persamaan 4 saya kalikan kedua ruas dengan 1, kemudian di persamaan 5 saya kalikan kedua ruas dengan 7 ya. Dengan cara kita mencari KPK dari 7 dan 1 ya. Kemudian akan kita peroleh seperti ini. Maka kita kalkulasikan ya, nilai C-nya akan kita peroleh sama dengan negatif 3. Nah, ini sama caranya dengan sebelumnya ya. Jadi kita peroleh nilai C-nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya, setelah kita sudah peroleh nilai C-nya sama dengan negatif 3, maka substitusi nilai C sama dengan negatif 3 ke persamaan 5. Persamaan 5 yaitu adalah B tambah C sama dengan 4 ya. Maka langsung saja kita masukkan nilai C-nya menjadi sama dengan ini ya, nilai C-nya itu adalah sama dengan negatif 3 ya. Kemudian selanjutnya kita peroleh B tambah C sama dengan 4, yaitu B-nya B ditambah C. C-nya adalah negatif 3 sama dengan 4. B-nya sama dengan 4 tambah 3 atau B-nya sama dengan 7. Jadi, karena C-nya kita peroleh sama dengan negatif 3 dan juga B-nya sama dengan 7, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari A-nya ya. Nah, untuk mencari nilai A, langkah yang akan kita lakukan di sini yaitu dengan cara mensubstitusi nilai C sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 7 ke persamaan 1. Nah, sebenarnya di sini fleksibel saja ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa mensubstitusi nilai C dan nilai B-nya ini boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, atau boleh ke persamaan 3. Hasil akhirnya akan sama saja ya nilai A-nya. Anak-anak bisa mencobanya ya secara mandiri. Nah, kalau di sini saya mensubstitusi nilai C dan nilai B yang sudah saya peroleh sebelumnya ke persamaan 1. Nah, di sini persamaan 1 itu adalah 2A dikurang B tambah 2C sama dengan negatif 17. Langsung saja di sini akan kita peroleh 2A dikurang 7 tambah 2 dikalikan juga dengan C-nya adalah negatif 3, ya kan? Kemudian B-nya di sini saya ganti dengan 7, sama dengan negatif 17. Nah, karena B dan C-nya sudah saya ganti, maka saya langsung kalkulasikan seperti ini. Itu kita peroleh 2A dikurang 7, 2 dikalikan dengan negatif 3 adalah negatif 6, sama dengan negatif 17. Kemudian saya kalkulasikan lagi, 2A negatif 7 dikurang 6 adalah negatif 13, sama dengan negatif 17. Kemudian 2A sama dengan negatif 17. Saya pindah ruas, negatif 13 ke ruas kanan akan menjadi positif 13. Jadi saya peroleh 2A sama dengan negatif 17 tambah 13 adalah negatif 4. Atau di sini saya peroleh A-nya sama dengan negatif 4. Dibagi 2 adalah negatif 2. Jadi di sini saya dapat peroleh nilai A-nya sama dengan negatif 2. Nilai B-nya sama dengan 7 dan nilai C-nya sama dengan negatif 3. Maka karena saya sudah peroleh nilai dari ketiga variabelnya A, B, C, dapat dengan mudah saya menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut menjadi sama dengan kurung kurawal dari 3 variabelnya adalah A, B, C, demikian sehingga nilai A-nya adalah negatif 2, nilai B-nya adalah 7, dan nilai C-nya adalah negatif 3.
Nah, ini adalah merupakan himpunan penyelesaiannya ya dari SPLTV pada contoh ini. Nah, untuk nilai variabel ini di penulisan himpunan penyelesaiannya dapat disesuaikan ya pada soal apabila variabelnya x, y, z, di sini ditulis x, y, z. Kalau variabelnya a, b, c, ditulis di sini a, b, c. Kalau variabelnya p, q, r, silakan di sini ditulis p, q, r. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham mengenai penjelasan yang sudah saya berikan ini? Oke, anak-anak, sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Saya harapkan melalui penjelasan yang saya berikan ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Nah, kemudian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak bisa tanyakan melalui forum Google Classroom atau anak-anak dapat tanyakan melalui WhatsApp ya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan saya tutup dengan parabel Santi. Om Santi 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 Om.